Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Ada satu tema yang cukup menarik dibahas dan dikaji ya, yaitu bagaimana sosok dari Fakih Muqaddam itu sebenarnya. Jadi apakah Fakih Muqaddam itu adalah tokoh yang historis atau sebaliknya? Fakih Muqaddam itu adalah sosok yang ahistoris, tidak pernah ada di muka bumi ini. Lalu di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi, mulai dari generasi awal, artinya mulai dari generasi awal yang saya maksud itu adalah pada abad ke-9 ya. Baik itu Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ataupun Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra, ataupun yang lain, sampai kepada generasi-generasi berikutnya yang kemudian dalam sanad keilmuan dan juga sanad ilbasul khirqah itu kemudian disambungkan kepada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang kemudian Fakih Muqaddam itu dipuji dengan pujian yang luar biasa, artinya mengglorifikasi kesejarahan dari Fakih Muqaddam itu, padahal kenyataannya Fakih Muqaddam itu adalah sosok yang tidak pernah ada di dalam buku-buku sejarah. Artinya Fakih Muqaddam itu adalah sosok yang ahistoris, ya, tidak pernah ada di muka bumi ini, yang kemudian kalangan Ba'alawi itu dalam buku-buku mereka, dalam tulisan-tulisan mereka itu mengangkat beberapa nama-nama tokoh-tokoh yang besar yang kemudian dikaitkan kepada Fakih Muqaddam, baik itu menjadi gurunya, baik itu menjadi muridnya, atau baik itu menjadi satu letting atau satu generasi dengannya, atau dijadikan sebagai sahabatnya, yang tentu itu adalah satu hal yang cukup menarik untuk dibahas, cukup menarik untuk dikaji. Nah, bagaimana dengan pandangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam memandang hal itu? Padahal pujian yang disematkan kepada Fakih Muqaddam itu luar biasa loh. Fakih Muqaddam adalah pendiri Thariqah Ba'alawi, Imam Syari'ati wal Haqiqah, Imamun fil Ma'quli wal Manqul, Al-Ustadzul A'zam, dan seterusnya lah. Kemudian juga diantaranya ya, Fakih Muqaddam ini adalah satu tokoh yang pertama kali memasukkan ilmu tasawuf secara istilahi atau secara formal atau secara resmi di Hadramut. Karena Fakih Muqaddam ini seorang sosok yang luar biasa hebat. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa sampai bisa Fakih Muqaddam itu tidak pernah tertulis, bahkan salah satu ulama yang berasal dari Hadramut, ya, misalkan seperti Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i dalam kitabnya Mir'atul Jinan, yang beliau dalam kitabnya ini menyusun kejadian-kejadian mulai dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada tahun 745 atau 750 Hijriah, di mana beliau itu masih hidup tentunya ya. Tentunya ini ketika melihat tahun 750 itu kan pasti melewati masa dari Fakih Muqaddam. Tetapi kenapa sayangnya seorang sejarawan, seorang ulama yang asalnya itu dari Hadramut, dari kota Aden, tetapi justru beliau sama sekali tidak pernah menyebutkan satu tokoh pun dari kalangan Ba'alawi. Ya, itu kan ada satu keanehan dalam tanda kutip. Yang tentu ini menjadi satu bukti yang nyata bahwasanya Fakih Muqaddam itu tidak pernah ada. Fakih Muqaddam itu adalah memang sosok yang dibikin-bikin, seolah-olah ada, kemudian mengait-ngaitkan dengan tokoh-tokoh yang besar, kemudian mengatakan bahwa manuskrip-manuskrip atau para ulama di masa lalu itu menuliskan kesejarahan dari Fakih Muqaddam, hanya saja manuskripnya hilang. Ini satu hal yang begitulah sangat aneh bagi kita ya.
Datanya ada, katanya di dalam kitab itu disebutkan, tetapi kitabnya hilang. Itu satu kebiasaan ya yang ada di kalangan Balawi. Padahal mereka sendiri sudah mengakui bahwa untuk data-data sejarah, khususnya sejarah ya, di daerah Hadramaut, khususnya daerah Tarim, itu banyak manuskrip-manuskrip yang hilang, kemudian memberikan alasan karena perang dan lain sebagainya, sementara peperangan yang besar seperti peperangan di Baghdad itu ya, yang membumi hanguskan Darul Hikmah atau perpustakaan terbesar di dinasti Abbasiyah kalau tidak salah, itu tidak pernah terjadi di Hadramaut. Sehingga itu hanya alasan-alasan yang sengaja dibuat untuk menunjukkan akan kebenaran dari sejarah mereka. Kita langsung simak saja statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Silakan. Saya langsung ke Kiai Imad. Apakah di dalam buku itu juga Kiai menjawab tentang sebuah subjudul yang ditulis bukunya Hanif, yaitu menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar tentang nasabah Alawi. Di situ kan dibahas di buku itu, serta hal-hal yang lain tentang menuduh pendapat nasab dan suhroh dan istifadah hanya berlaku untuk nasab dekat. Nah ini kan banyak ya di bukunya Hanif Alatas itu yang 500 halaman itu mengupas tentang itu. Apakah itu juga menjadi sebuah concern Kiai Imad di buku? Ya, betul sekali, karena memang andalan daripada kaum Balawi hari ini adalah dengan menggerandol kepada ulama-ulama besar yang pernah menulis nasab mereka, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami yang pernah menulis sebuah silsilah tasawuf beliau kepada Rasulullah melalui nasab-nasab Balawi dari ayah ke anak, dari ayah ke anak. Dan kemudian juga dari Murtada Az-Zabidi yang katanya menulis kitab Ar-Raddul Jali, yang kemudian telah terbukti bahwa kitab Ar-Raddul Jali itu bukanlah kitab karangan daripada Murtada Az-Zabidi. Khusus mengenai Ibnu Hajar itu di dalam kaidah ilmu nasab, bahwa sebuah riwayat tentang nasab itu tidaklah disebut sebagai pengisbatan nasab sepanjang di dalam pencatatan itu bukan dicatat di dalam kitab nasab dan tidak berdasarkan tahqiqul ansab, tahqiq umudin nasab. Jadi tidak disebutkan bagaimana Ibnu Hajar, apakah beliau ini menuliskan itu berdasarkan hasil penelitian atau hanya taken for granted dari gurunya, bahwa silsilah gurunya seperti ini, kemudian diberikan kepada Ibnu Hajar dengan pengakuan gurunya bahwa silsilah saya mendapatkan tasawuf ini seperti ini. Kemudian Ibnu Hajar dengan husnudzon kemudian mencatat di dalam kitabnya yang disebut dengan Sabat Ibnu Hajar itu. Nah, itu kita, karena Ibnu Hajar sudah tidak ada, tentunya kita sulit untuk meminta pertanggungjawaban kepada Ibnu Hajar. Makanya saya mengajak kepada orang-orang yang selalu membawa nama-nama besar orang-orang yang sudah meninggal, sebutkan saja hari ini siapa yang ingin menjadi wakil dari ulama-ulama besar yang sudah meninggal itu untuk mempertahankan itu. Kalau menganggap Ibnu Hajar telah mengisbat Ba'lawi, misal, atau Syekh Nawawi Tanara telah mengisbat Ba'lawi, atau Syekh Hasyim Asy'ari telah mengisbat Ba'lawi, silakan siapa yang ingin menjadi pembela mereka semua untuk kemudian berdialog, berdiskusi dengan saya untuk mempertahankan narasi itu, untuk mempertahankan kesimpulan itu. Kalau kita terus-terus berkata tentang Ibnu Hajar telah mengatakan, Imam Murtada Az-Zabidi telah mengatakan, saya sudah selesai untuk menjawabnya, bahwa hal itu tidak bisa disebut sebagai pengisbatan nasab. Tetapi bagi masyarakat awam itu masih sangat bisa dijadikan sebagai narasi yang bisa mengajak masyarakat awam untuk tetap mempercayai nasab mereka. Maka siapa di antara Ba'lawi saat ini dari seluruh dunia Ba'lawi yang dianggap paling alim untuk menjadi wakil dari semua ulama-ulama yang katanya mengisbat itu, untuk kita duduk bersama kemudian membicarakan tentang nasab mereka yang palsu itu. Siapa di antara mereka Ba'lawi di seluruh dunia itu yang kira-kira sanggup untuk menjawab bahwa nasab mereka tidak terputus? Saya mengatakan nasab mereka terputus, mereka bukan turunan Nabi, mereka tidak ada kaitan sama sekali dengan orang Arab, mereka tidak ada kaitan dengan orang Yaman. Karena mereka sebenarnya bukan orang Yaman. Mereka orang-orang yang datang ke Yaman, ke Hadramaut, ke Kampung Tarim, kemudian beranak pinak di sana pada sekitar abad ke-7, 8, 9. Saya lebih baru ke abad ke-8 Hijriah.
walaupun ada beberapa narasi dari Bani Ahdal yang mengatakan bahwa leluhur mereka itu sudah datang pada abad ke-6 Hijriah. Kan kalau Balawi mengakuinya mereka datang pada abad ke-4 Hijriah, 317 Hijriah mereka sudah datang ke Yaman. Itu tidak bisa dibuktikan oleh narasi-narasi kitab-kitab nasab dan sejarah masa lalu yang hari ini mampu kita baca. Nasab-nasab, kitab-kitab nasab, kitab sejarah yang ada di abad ke-4 itu ada. Abad ketiga ada. Abad kedua yaitu Ibnu Hisam. Kemudian siapa lagi? Abu Ishaq. Itu sudah ada kitab nasabnya, kitab sejarahnya maksudnya. Kemudian Tarikh Baghdad, kemudian Al-Kamil fi Tarikh, semuanya ada. Apakah ada di antara kitab-kitab masa lalu di bawah abad kelima itu yang menyebutkan mereka itu pernah ada di Yaman? Tidak ada. Pada abad ke-7 sendiri, tidak ada satu kitab pun di Yaman yang hari ini kita bisa akses yang menyatakan Balawi sudah ada di Yaman, tidak ada. Abad ke-8 tidak ada. Baru di abad ke-9 Ali Asakron itu kemudian mencatatkan nama mereka, kemudian seakan-akan mereka sudah ada beberapa abad di masa lalu, yaitu abad ke-4. Padahal semua itu tidak terbukti sama sekali. Siapa di antara para ulama Balawi atau Muqi bin Balawi yang mampu untuk menghadirkan sebuah bukti ilmiah berdasarkan kitab atau manuskrip yang bisa kita akses bersama, yang menyatakan bahwa Balawi sudah ada di Yaman pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kalaulah mereka sudah ada di abad ke-6 misalnya, maka kitab As-Suluk akan menyebut nama-nama itu. Sedangkan nama-nama yang diatribusikan oleh Rumel Abbas sebagai nama Balawi, itu nama-nama orang yang mirip dengan Balawi, yang kemudian disebutkan sebagai Balawi hari ini. Padahal itu adalah ulama-ulama Balawi dari keluarga Bajadid yang tidak ada kaitan sama sekali dengan keluarga Ba'alawi. Jadi nama Ba'alawi ini dapat ngerampok juga gitu, Dr. Soleh. Jadi nama Balawinya itu dapat merampok, silsilahnya dapat merampok, kemudian sejarahnya dapat mengarang bebas. Faqih Muqaddam itu orang yang banyak hari ini berhadarat pada Faqih Muqaddam ila hadrati Faqih Muqaddam. Itu hadarat kepada orang yang tidak ada. Itu sama saja dengan orang yang istilahnya itu ngirim pulsa kepada nomor yang sudah tidak ada. Itu akan sia-sia. Atau ngirim transfer kepada nomor rekening yang sudah mati gitu. Bukan sudah mati tapi nomor rekening palsu. Jadi belum pernah ada nomor rekening itu di bank, kemudian dia mengirim nomor itu dengan uang, mentransfer uang, itu tidak akan sampai. Jadi siapa yang dapat bisa membuktikan Faqih Muqaddam pernah ada di dunia ini pada abad di mana dia itu dikatakan wafat, yaitu 653 Hijriah. Apakah ada kitab yang 653 Hijriah atau sesudahnya beberapa waktu atau ketika dia hidup? Tidak ada sama sekali yang pernah menulis bahwa pernah ada orang bernama Faqih Muqaddam hidup di alam dunia ini pada masanya. Namanya baru dikonstruksi, dipublikasi pada abad 9, sejarahnya, glorifikasinya, keramatnya, semuanya hanya ada di abad 9. Kisah tentang surat menyurat antara seorang ulama besar namanya Sa'ad Ad-Difari dengan Faqih Muqaddam, itu adalah cerita fiktif, cerita palsu. Sa'ad Ad-Difari ini orang asli, ulama besar. Kemudian seakan-akan dia surat menyurat dengan Sa'ad Ad-Difari, Faqih Muqaddam ini, kemudian diberikan beberapa catatan bahwa kamu jangan terlalu jadab demikian karena itu bisa dianggap sesat oleh ulama-ulama lain. Kisah ini, perdebatan dialektika antara Faqih Muqaddam Sa'ad dan Sa'ad Ad-Difari adalah kisah fiktif yang tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dia diciptakan pertama kali oleh Ali Asakron, kemudian dikembangkan narasi-narasinya, suratnya disempurnakan oleh Al-Masra'ur Rawi, oleh Al-Gurar, kemudian oleh ulama-ulama Ba'alawi setelahnya. Bahkan sudah ada sebuah kajian kayak disertasi begitu di Yaman tentang surat menyurat antara Faqih Muqaddam dan Sa'ad Ad-Difari. Itu semua dilakukan, tidak ada tujuan lain selain untuk menyeakankan bahwa sosok Faqih Muqaddam pernah ada di dunia ini. Padahal tokoh Faqih Muqaddam tidak pernah ada di alam dunia ini. Jadi itu teman-teman ya. Mengenai Faqih Muqaddam. Jadi Faqih Muqaddam itu memang tidak pernah ada di muka bumi ini. Nah, lalu bagaimana ketika ada seseorang yang tawasul kepada Faqih Muqaddam ila hadrati al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi al-Fatihah. Nah, lalu gimana itu? Apakah sampai atau tidak itu? Itu menjadi diskusi yang menarik tentunya untuk dibahas. Itu ya teman-teman pandangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam
menjelaskan, menguraikan tentang bagaimana kesejarahan dari Ba'alawi, khususnya tokoh yang dikatakan sebagai tokoh yang terbesar di kalangan Ba'alawi, yang bernama Al-Faqih Al-Muqaddam. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.